Mengapa saya perlu ini mengenai diabetes ini? Ya, karena memang seperti tadi saya katakan bahwa diabetes ini pasti ada ketika poskap di bagian penyakit dalam pasti akan ketemu ini dan banyak kasusnya ya, baik di poliklinik maupun di ruangan perawatan. Baik di kelas maupun di kelas ekonomi ya, kelas-kelas sampai subjek dan sebagainya pasti akan berhadapan. Adik supaya paham dan juga supaya lebih awal lebih memahami fisiologinya. Sebetulnya ini lecture ini sudah mengarah ke patologik, ya. Tetapi fisiologi sudah melihatnya dan berupaya untuk memberikan suatu penjelasan-penjelasan secara fisiologik tentang diabetes, ya, yaitu bagaimana keadaan kondisi daripada membran sel pada keadaan diabetes mellitus sebelum dan pada saat diabetes, pada saat fisiologik dan pada saat patologik, gitu ya. Nah, digambarkan seperti ini ya, sel sitosolnya digambarkan yang diketahui itu ya. Jadi sitoplasma ya, di dalamnya itu ada inti ya, nukleus ya, ada juga organel sel ya, dan juga ada mitokondria. Ini mitokondria maupun organel sel itu satu dengan yang lainnya saling dukung-mendukung, saling membantu. Satu membentuk protein, satu membentuk energi, satu membentuk susunan protein untuk bisa mitokondria itu bisa bekerja dengan optimal bahkan maksimal. Begitu juga energi yang dikeluarkan oleh mitokondria penting sekali untuk energi yang tersedia untuk sel itu sendiri dan juga untuk seluruh tubuh, bahkan untuk energi yang dipakai oleh badan untuk pekerjaan-pekerjaan eksternal, ya, bukan untuk internal saja, tapi juga untuk eksternal. Inilah letaknya semua ada di dalam sel. Kalau selnya ini sudah ambruk, ya, ketika terjadi diabetes, maka semua fungsi itu akan menjadi hilang. Ya. Nah, kalau sudah hilang seperti itu, ya, tubuh menjadi sangat lemes, ya, lemah, menurun, ya, semua serba menurun dan cepat menua, dan pada gilirannya juga akan berakhir kehidupannya seperti itu. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Karakteristik membran sel plasma itu ya, kita ketahui bahwa sel itu dikelilingi atau mengelilingi ya, membran sel itu mengelilingi dan mempertahankan bentuk sel dan menjaga sel tetap ada pada tempatnya. Itu membran sel ya, tebalnya 10 nanometer dan tidak solid ya, tidak kaku begitu ya, ya. Kemudian memisahkan struktur internal dan eksternal lingkungan. Membran sel inilah yang mempunyai peran pemisah itu. Kemudian bersifat permeable, selektif ya. Dia secara selektif dia permeable, tapi secara selektif juga dia mengatur lewatnya bahan-bahan masuk dan bahan yang bisa keluar dari sel. Seperti air mudah masuk ya, seperti oksigen mudah masuk itu. Tapi seperti glukosa dan sebagainya membutuhkan ya, yaitu transporter atau messenger ya. Kalau tadi saya bilang messenger ya, kalau transporter itu kata-kata lain saja ya, karena berfungsi untuk transport ya. Kalau messenger itu untuk hormon ya, kalau transporter itu untuk bahan-bahan yang dikirim dan juga dikeluarkan ya. Kemudian berpartisipasi dalam komunikasi antar sel. Jadi membran sel itu bisa berkomunikasi ya antar sel itu. Oke.
Kemudian itu tersusun dari apa saja, yaitu tersusun dari fosfolipid yang berlapis ganda, memiliki bagian hidrofobik dan hidrofilik. Hidrofobik artinya takut dengan air, ya. Hidrofilik itu suka dengan air. Hidrofobik itu dimungkinkan oleh tersusunnya lipid-lipid, ya. Hidrofilik, ya, karena memang dia bisa bersahabat dengan air, ya. Tentu banyak unsur-unsur bahan-bahan yang bisa menyebabkan terlarutnya air ke dalam, atau bisa lewatnya air ke dalam lapisan ini, begitu ya. Terdapat protein, ya, yaitu protein itu disebut dengan integral protein dan juga peripheral protein, ya. Integral protein di tengahnya itu ada di tengah membran. Peripheral protein itu menempel di salah satu sisi membran. Ya. Itu ya. Kalau integral itu ya itu adanya di tengah membran, kemudian berfungsi sebagai transport, ya, transporter, ya. Ya juga merupakan saluran-saluran ion ataupun pori-pori, ya. Gitu. Kalau peripheral protein menempel di salah satu sisi membran, tentu eksternal bagian luarnya itu bisa menjadi dalam bentuk karier protein, ya, berikatan dengan substansi yang akan ditransport, ya, ya, termasuk reseptor hormon dan antigen permukaan sel. Nah, ini yang kalau dia berupa reseptor, dia berikatan dengan substansi yang akan ditransport, ya, ya, kemudian dengan antigen, ya, dan sebagainya. Itu kalau dia berupa reseptor. Dia ada di luar permukaan sel. Di permukaan luar terdapat karbohidrat bermuatan negatif, ya, berupa glikoprotein atau glikolipid. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk skema, ini gambarannya, ya. Jadi ini rantai-rantai protein, ya, digambarkan seperti ini. Dan dia tersusun rapi seperti itu di dalam membran sel ini, ya. Ada glikolipidnya, ya, ada juga rantai glikoproteinnya, gitu. Tersusun secara harmoni, ya, di sini. Ya, sehingga memungkinkan, ya, dia berfungsi sangat, apa namanya, fungsinya sangat fleksibel. Kapan air masuk, oksigen masuk, itu ditentukan oleh susunan ini. Begitu, ini lapisan luar, ya, ekstraseluler, sisi ekstraseluler. Kalau yang di bawahnya ini sisi intraseluler. Adik lihat, kolesterol ada di dalamnya ini, ya, protein ada di sini, ya, fosfolipid juga ada di sini. Ya. Itu ya. Komposisinya protein 55%, lipid 41%, ya, karbohidrat 3%, ya. Lipid itu fosfolipid, kolesterol, glikolipid, ya. Nah, sifat khususnya dijelaskan dalam bagan seperti ini, ya. Membran sel itu fleksibel. Saya katakan tadi fleksibel, mudah bergerak, yang disebut sebagai sifat fluiditas, fluidity, ya, yaitu gerakan komponen membran, khususnya fosfolipid itu sedemikian rupa gerakannya, relatif bebas dalam berbagai bentuk gerakan, ya, sehingga menyebabkan kalau dia bergerak itu bahan-bahan seperti air, oksigen itu mudah masuk, ya, ya, dan juga transporter juga bisa masuk karena transporter itu bisa membawa bahan-bahan yang lain. Dia berotasi, artinya berputar-putar, kemudian berayun-ayun, kemudian difusi, ya, lateral, difusi transversal, ya. Jadi dengan caranya memutar diri rantai protein itu, dengan caranya berayun-ayun, maka memungkinkan terjadinya difusi, ya.
baik secara dari lateral maupun secara transversal. Nah, itu adanya ya digambarkan seperti itu. Oke. Nah, ini fluiditas membran sel. Nah, ini lipid dalam fase cair itu merupakan pelarut protein yang sangat handal ya. Jadi lemak dalam fase yang cair, ya, lemak cair itu merupakan transporter ya, bisa menjadi pelarut protein, memungkinkan protein itu menjadi transporter ya. Itu dia. Fosfolipid memiliki rantai pendek dengan ikatan ganda yang menyebabkan adanya ruang di dalam lapisan membran sel, sehingga memungkinkan untuk bisa bergerak. Gitu, ya. Pengukuran fluiditas dapat menggunakan elektron ya, paramagnetic resonance (EPR) dengan pelabel untuk asam lemak, polarisasi fluorescent yang bersifat hidrofobik. Nah, pengukuran fluiditas ini ya itu dimungkinkan oleh karena ada resonansi pada elektron paramagnetik ya. Ya, seperti itu ya. Dan juga dimungkinkan oleh karena ada polarisasi fluoresensi ya, fluorens polarisasi yang bersifat hidrofobik ya, anti air itu. Jadi kombinasi inilah yang menyebabkan ya membran sel itu bisa dianggap fluiditas ya, itu lebih mudah dia berupa larutan seperti larut kan begitu ya, tapi dia sebetulnya bukan larutan, tapi sifat membran sel itu seperti pelarut begitu, melarut begitu, mudah melarut. Tapi setelah bahan-bahan yang masuk itu dia kembali lagi ke posisinya yang semula. Kemampuan fluiditas membran sel berguna untuk menjaga integritas membran sel. Nah, kalau tidak seandainya bersifat fluiditas, maka dia tidak akan bisa menjaga keutuhan sel, membran sel itu. Juga berguna untuk memudahkan masuknya oksigen dan nutrien ke dalam sel. Sudah jelas, seperti saya ceritakan tadi, memudahkan masuknya insulin dan hormon lain ke dalam sel. Nah, ini tadi hormon insulin dan hormon lain masuk ke dalam sel. Sudah masuk dalam sel, maka dia disambut oleh messenger dalam sel. Nah, akhirnya messenger itu melanjutkan tugas-tugasnya. Pesan-pesan apa yang dibawa oleh hormon itu? Nah, messenger itu kan pembawa pesan sebenarnya, ya. Dia berupa protein, tapi membawa pesan sebenarnya. Pesan untuk apa? Ya. Kemudian memudahkan sel berubah bentuk saat dibutuhkan, seperti eritrosit dan limfosit. Ya. Nah, inilah keadaan membran sel dalam situasi yang normal. Ya. Kalau dia sudah jadi diabetes, berbeda kondisinya, berubah dia. Integritasnya sudah hilang, integritinya malah mengalami degradasi. Ini keadaan-keadaan begitu. Jadi antara yang normal menuju ke yang patologis, yang fisiologis, yang patologis akan terlihat. Mengapa terjadinya patologis itu? Ya, rahasianya karena berlimpahnya radikal bebas. Ya, seperti itu. Orang yang sudah lanjut usianya, radikal bebasnya meningkat, ya. Bahkan orang yang masih muda pun bisa radikal bebasnya meningkat. Karena apa? Karena pola hidupnya yang tidak sesuai dengan pola yang sehat. Radikal bebasnya meningkat jadinya. Contohnya orang yang merokok misalnya ya, itu memungkinkan terjadinya radikal bebas meningkat. Bentuknya apa? Oksidan bebas atau peroksidan yang bebas. Ada di dalam darah.
Nah, ini yang memicu terjadinya ya degradasi, pengubahan fungsi dari membran sel. Akibatnya hormon insulin yang harusnya bekerja ke dalam sel mengalami resistensi. Ya, tidak, messengernya nggak ada, ya, itu namanya resistensi. Oke ya, saya jelaskan lagi sedikit. Nah, apakah itu diabetes mellitus? Yaitu kegagalan mengendalikan kadar glukosa dan gangguan kemampuan menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam kepan dan otot. Gagal. Seperti tadi saya katakan, membran selnya ini yang harusnya intake atau utuh seperti yang digambarkan tadi, akibat ada banyaknya paparan-paparan radikal bebas, insulin yang harusnya bekerja dengan baik menjadi terhalang. Ini yang disebut dengan resistensi. Kalau defisiensi, insulinnya kurang. Kalau resistensi, insulinnya cukup, tetapi tidak bisa berfungsi secara efisien dan efektif akibat adanya yang menghalangi. Kemudian DM dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas akibat antioksidasi glukosa. Nah, kalau sudah terjadi DM, maka bukannya memperbaiki radikal bebas, malah meningkat radikal bebasnya itu. Meningkatnya produksi radikal bebas akibat antioksidasi glukosa. Glukosa yang meningkat jumlahnya dalam darah, itu terjadi autooksidasi glukosa. Glukosa akhirnya mengalami perubahan. Hiperglikemi tadi, ya glukosa itu mengalami perubahan namanya autooksidasi. Nah, ini autooksidasi ini radikal bebas. Jadi glukosa yang membanjir itu lama-kelamaan menjadi radikal bebas. Makanan yang harus kita makan menjadi baik malah menjadi racun dalam badan. Seperti itu ya, Adik ya. Nah, penurunan konsentrasi antioksidan di jaringan. Nah, ini keadaannya juga perilaku pola hidup yang kurang baik, kurang meminum atau makan antioksidan, ya terjadilah ini konsentrasi antioksidan yang menurun dalam badan. Nah, kalau seorangnya itu pola hidupnya sehat, suka mengkonsumsi antioksidan, maka akan meniadakan jumlah radikal bebas itu. Kemudian menyebabkan juga gangguan aktivitas pertahanan antioksidan enzimatik. Nah, sebetulnya dalam tubuh itu ada upaya yang normal untuk bisa mengeliminasi radikal bebas. Ya. Tapi tidak bisa muncul dengan baik, hidup dengan baik, karena ada peristiwa DM itu mengganggu aktivitas pertahanan antioksidan. Ya, itu. Jadi dalam tubuh itu ada enzim-enzim yang bisa berperan sebagai antioksidan. Ini yang diganggu oleh DM. Sehingga orang sakit diabetes itu mutlak mengkonsumsi antioksidan. Ya, jangan hanya ya memakai obat-obat anti diabetes saja tanpa konsumsi antioksidan. Ini fisiologinya berbicara begitu. Ya. Semua hal tersebut di atas mengakibatkan stres oksidatif. Stres, artinya semakin parah dia, semakin stres dalam tubuhnya akibat oksidatif yang sangat berlimpah-limpah, berlebih-lebihan dalam badan. Oksidan bebas banyak dalam badannya ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, tentunya banyak radikal bebas muncul dalam badan. Itu. Nah, stres oksidatif itu akibat DM itu digambarkan seperti ini ya. Jadi adik bisa kelewatan ya sebelumnya. Nah, ini stres oksidatif akibat DM.
Bisa dibaca? Bisa lihat ya. Sampai jam berapa ya, Adik ya? Permisi dokter, sampai jam 10 dokter. Ya? Permisi dokter, sampai jam 10 dokter. Sekarang jam berapa ini? Tapi dokter sudah jam 10 pas dokter. Masih ada waktu ya? Masih? Permisi Ada dokter. jam, tunggu dulu. Oh, jam 10. Sudah jam 10 ya? Oke. Masih berapa menit lagi, Dek? Permisi dokter, mungkin boleh dilanjut, nanti kami record, dan bagi teman-teman yang memiliki jadwal mandiri boleh lihat recordnya nanti dokter, soalnya sedikit lagi dokter. Sudah habis waktunya, Dek ya? Ya, kalau sudah habis waktunya dihentikan saja ya. Karena minta maaf ya, saya sudah lewat karena tadi menunggunya lama ya, menunggu kelengkapan mahasiswanya. Jadi minta maaf, saya harusnya lebih strict waktu ya, sebelum mulai jam 8 saya sudah harus mulai ya, itu. Ternyata sudah habis waktunya. Jadi nanti dipelajari sendiri saja ya. Jadi maksudnya saya itu adalah bahwa yang penting saya sudah dapat menyampaikan bahwa stres oksidatif itu sangat membahayakan ya. Jadi adik waktunya, adik sudah tersita waktunya ini ya. Saya akhiri saja sampai di sini ya. Jadi adik silahkan masuk ke acara yang lain ya. Terima kasih ya Vidya, Vika, Nabila. Saya akhiri ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.